Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari model prediktif keakurasian data. Nah, selama kita belajar, kita kan udah banyak belajar tentang keakurasian data dengan berbagai model-model tertentu. Nah, untuk mendapatkan sebuah prediktif yang berarti perkiraan untuk dalam setiap penerapan kasus, di mana-mana kita menggunakan banyak metode. Ada yang untuk regresi linear, ada yang untuk logistik dan lain-lain. Oke, dalam hal ini kita ngelihat kita mendapati kasus terkait dengan data pasien, seperti yang ada di screen ini. Nah, data pasien yang berarti kita mau ngelihat nih, data pasien, penyakit liver, oke. Nah, di dalam, Excel ini ada, dataset yang terdiri dari 11 kolom. Nah, jadi dari 11 kolom ini yang perlu kita ambil hanya 2 kolom, yakni kita mau lihat, prediktif dari, total bilirubin terhadap derek bilirubin. Nah, di mana bilirubin ini adalah zat yang ada di dalam, hati atau liver kita. Jadi ini yang mau kita lihat adalah akurasian zat yang terkandung di dalam ini seberapa sehingga bisa mempengaruhi kinerja liver kita. Nah, kemudian dari dataset ini, maka nanti akan kita lakukan regresi, logistik. Apa sih, penerapannya seperti apa yang, kita bisa membuat model prediktifnya dengan regresi logistik. Oke, kemudian, untuk penjelasan linear, saya serahkan kepada Mas Franky. Ya, terima kasih kepada Kak Irma atas waktunya. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan tentang regresi linear dari dataset yang sudah dijelaskan oleh Kak Irma Yanti. Nah, di sini kami menggunakan Google Colab untuk memprediksi dari dataset tadi. Nah, yang pertama di sini kami menggunakan bahasa Python di Google Colab. Nah, kemudian hal yang pertama kita lakukan yaitu kita menggunakan library Pandas untuk menganalisa datasetnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan matplotlib untuk mengetahui plotnya atau visualisasi. Nah, kemudian kita menggunakan sklearn untuk regresi linearnya. Nah, kemudian kita untuk membuat modelnya kita membagi menjadi train dan test. Nah, hal yang pertama kita lakukan da- dari kode program ini, yang pertama yaitu kita membuat variabel data frame. Nah, dengan mengimpor dataset yang berformat CSV. Nah, kemudian, kemudian kita melakukan yaitu pada data frame kita mem- membuat apa sih? Membuat data dummy yaitu dari kolom gender, yaitu mengubah dari kategorikal ke numerikal. Nah, kemudian kita membuat variabel dari data frame-nya yaitu berupa X dan Y. Nah, untuk X-nya yaitu untuk direct bilirubinnya, kemudian Y-nya untuk total bilirubin. Nah, kemudian yaitu melakukan atau split, train, dan test. Nah, yang pertama itu yang pertama kita membuat variabel linear regression, kemudian model train dan model trainnya. Nah, kemudian kita membuat variabel untuk prediksi atau tes. Nah, kemudian kita dengan matplotlib kita membuat scatter plotnya. Nah, nah, di sini kita mendapatkan, kita mendapatkan scatter plot dari hasil dataset tadi. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini yaitu
untuk hasilnya yaitu hubungan antara total bilirubin dengan direct bilirubin ini bisa dibilang cukup akurat untuk mendeteksi hubungan keduanya karena untuk aktualnya atau dotnya titik-titiknya ini mendekati garis prediksi. Nah, selain itu kita juga bisa melihatnya dari nilai MAE dan MSE-nya. Nah, di sini untuk nilai MAE atau mean absolute errornya cukup kecil. Nah, jadi bisa dibilang data ini cukup akurat untuk memprediksi hubungan antara kedua variabel tersebut yaitu direct bilirubin dan total bilirubin. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, kembalikan kepada Kak Irmayanti. Oke, teman-teman, kita mau mendengar nih kesimpulan dari terkait dengan beberapa metode ini dari logistik juga dan dari linear juga. Oke, Mas Syarul, uh, Oke, time is yours. izin untuk bersuara. Oke. Kali ini saya ingin sedikit menjelaskan untuk regresi logistiknya ya. Terima kasih untuk Bang Franking telah menjelaskan regresi linear sebelumnya. Saya Syarul Nasution ingin menjelaskan untuk regresi logistik. Oke, pertama di sini ada from cloud import drive. Ini komen atau perintah yang digunakan agar kita tuh dapat bisa memuat isi dari drive Google kita ya. Jadi di sini yang saya gunakan adalah Google saya sendiri. Jadi di sini sudah saya upload untuk si data pasien liver sendiri ke drive saya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa di sini ada beberapa library, ada Pandas, nanti ada Matplotlib, lalu ada sklearn. Di sini yang digunakan adalah logistic regression untuk apanya ya, modelnya. Sebentar. Oke. Oke. Yang pertama di sini kita harus memuat datanya dulu, yang mana di sini ada saya menggunakan fungsi dari Pandas sendiri, yaitu untuk membaca data pasien penyakit liver yang sudah tersimpan di uh, driver saya. Lalu selanjutnya menangani nilai hilang. Jadi nilai yang hilang dalam kolom numerik diisi dengan rata-rata kolom tersebut menggunakan pengulangan sederhana, yang mana ini adalah pendekatan dasar. Metode yang lebih canggih mungkin lebih tepat ya untuk bergantung pada karakteristik data yang ada. Lalu selanjutnya adalah membuat variabel target binar. Jadi variabel target liver disease dibuat berdasarkan nilai total bilirubin. Jadi jika total bilirubin lebih besar dari 2, maka liver disease-nya adalah 1, yaitu adalah dia punya penyakit liver. Jadi jika tidak atau 0, maka dia tidak punya penyakit liver. Jadi ambang batasnya itu adalah 2.0, adalah 2. Jadi ini perlu untuk dipertimbangkan kembali dan mungkin perlu disesuaikan berdasarkan pengetahuan domainnya. Lalu selanjutnya ada one hot encoding, mana ini adalah variabel untuk kategorikal gender diubah menjadi representasi numerik menggunakan one hot encoding. Selanjutnya data dibagi menjadi fitur X, semua kolom kecuali liver disease dan dataset, dan target yaitu Y, kolom liver disease. Selanjutnya adalah penskalaan fitur. Jadi fitur numerik diskalakan menggunakan standar scalar untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama dan mencegah fitur dengan nilai yang lebih besar mendominasi model. Lalu selanjutnya kita membagi data pelatihan dan pengujian. Di sini data dibagi menjadi data pelatihan 80% dan data pengujiannya itu adalah 20% menggunakan train test split dengan random state-nya sendiri adalah 42 untuk memastikan reproduksibilitas hasil. Lalu tahapan selanjutnya adalah kita melakukan pelatihan model. Pelatihan model, model yang saya gunakan di sini adalah model regresi logistik dibuat menggunakan logistic regression. Lalu kita latih menggunakan data pelatihan X-train, Y-train dengan model fit. Oke. Lalu ada evaluasi modelnya. Di sini kita membuat prediksi. Prediksi dibuat pada data pengujian X-test menggunakan model predik. Lalu kita evaluasi kinerjanya
menggunakan accuracy score, yang mana digunakan untuk menghitung akurasi model, lalu ada conversion matrix. Ini digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelasnya. Lalu yang terakhir itu ada classification report. Ini untuk menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup presisi, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelasnya. Lalu untuk visualisasinya, di sini ada PLT, heat map. Jadi heat map conversion matrix ini divisualisasikan sebagai heat map menggunakan seaborn heat map ya fungsinya. Lalu ini memberikan representasi visual yang mudah dipahami tentang kinerja model. Untuk hasilnya sendiri, seperti yang kita lihat di sini. Bentar. Oke. Bentar. Malah keluar. Oke. Di sini hasil menunjukkan bahwa akurasinya itu sekitar 95% yang terbilang tinggi sih. Namun perlu diperhatikan dari conversion matrix-nya sendiri, meskipun akurasinya akurat, akurasinya itu cukup tinggi, conversion matrix ini menunjukkan bahwa model memiliki 6 false negatif, yaitu dia memprediksi seperti kayak tidak ada penyakit liver, padahal ada gitu. Jadi ini penting kepada false negatif dapat memiliki konsekuensi serius dalam konteks medis. Lalu ada classification report-nya. Laporan klasifikasi memberikan detail lebih lanjut tentang presisi dan recall untuk setiap kelasnya. Recall untuk kelas 1, liver disease, relatif rendah, sekitar 79%, menunjukkan bahwa model mungkin melewatkan beberapa kasus penyakit liver. Jadi untuk kesimpulannya mungkin ya, untuk model regresi logistik ini memberikan akurasi yang tinggi secara keseluruhan, tetapi perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut karena adanya false negatif yang signifikan. Jadi analisis lebih lanjut sangat diperlukan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menangani data imbalance, lalu menggunakan model yang lebih kompleks mungkin, dan lain-lain, mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja model, terutama recall untuk mendeteksi penyakit liver. Untuk conversion matrix sendiri memberikan gambaran yang baik tentang kinerja model, tetapi tidak cukup untuk memahami hubungan antara total bilirubin dan probabilitas penyakit liver. Lalu grafik probabilitas versus total bilirubin masih diperlukan untuk analisis yang lebih komprehensif. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk regresi logistik. Oke, baik teman-teman, kita sudah menjelaskan tadi ya bahwa untuk training data set ini sendiri, bagaimanapun untuk pemodelannya baik itu untuk di logistik dan di linear, tetap menghasilkan yakni prediktif, keakurasian, dan juga untuk kesimpulan. Nah, saya rasa itu dari kita, dan kita berharap bahwa penerapan ini tidak hanya soal kasus yang seperti ini saja, tapi bisa diaplikasikan di berbagai penerapan untuk studi-studi kasus lainnya. Terima kasih teman-teman.